Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pertama mata kuliah Matematika Teknik Kimia 3. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mereview atau mengingat ulang dari Chemical Engineering Tools sebagai dasar apa yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam Matematika Teknik Kimia 3, yaitu pemodelan matematis dan penyelesaiannya. Yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini yaitu yang pertama neraca massa dan energi. Kita akan belajar bagaimana menyusun neraca massa dan energi serta penyelesaiannya. Yang kedua yaitu kesetimbangan yang terdiri dari kesetimbangan fisis dan kimia. Yang ketiga yaitu proses transfer yang terdiri dari proses transfer momentum, panas, dan massa. Mari kita ingat lagi apa saja Chemical Engineering Tools ini. Yang pertama adalah neraca massa, yang kedua adalah neraca energi, yang ketiga adalah kesetimbangan, di mana kesetimbangan ini terdiri dari kesetimbangan fisis dan kimia. Kemudian proses kecepatan, dan proses kecepatan ini juga terdiri dari proses kecepatan secara fisis, yang disebut dengan proses transfer, atau biasa juga disebut dengan fenomena perpindahan. Proses kecepatan juga terjadi secara kimiawi, yaitu kinetika reaksi. Untuk kinetika reaksi akan kalian pelajari lebih lanjut pada teknik reaksi kimia. Kemudian Chemical Engineering Tools yang kelima adalah ekonomi, yang keenam adalah humanitas. Pada Matematika Teknik Kimia 3 ini, kita akan mengaplikasikan Chemical Engineering Tools yang terdiri dari neraca massa, neraca energi, kesetimbangan, dan proses transfer pada satu pemodelan matematis yang didasarkan pada kasus-kasus di real world yang akan kita selesaikan dengan pendekatan penyelesaian numeris. Penyelesaian berbagai kasus di bidang teknik kimia ini umumnya kita selesaikan dengan pemodelan matematis. Jadi, kita punya sebuah kasus kasus fisis di real world. Kemudian kita modelkan kasus ini dalam sebuah pemodelan matematis dengan berbagai simplifikasi. Simplifikasi ini bisa dengan asumsi-asumsi atau judgement dari kita, sehingga pemodelan yang kita hasilkan akan sesederhana mungkin. Pemodelan matematis ini nanti bisa dalam berbentuk linier, Y sama dengan AX plus B, atau persamaan diferensial ordiner, atau juga persamaan diferensial parsial. Kemudian pemodelan matematis yang kita dapatkan dari kasus ini akan kita selesaikan. Jadi persamaan-persamaan ini akan kita selesaikan dengan berbagai metode numeris yang sudah kalian pelajari di Matematika Teknik Kimia 1 dan 2. Dari penyelesaian metode numeris, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Pada Matematika Teknik Kimia 3 ini, kita akan fokus pada pemodelan matematis. Jadi kita akan belajar bagaimana kita memodelkan sebuah kasus, kemudian kita simplifikasi dan kita akan susun pemodelan matematisnya, dan juga akan kita aplikasikan penyelesaiannya berdasarkan metode numeris yang sudah kalian pelajari di Matematika Teknik Kimia 1 dan 2. Untuk menyusun sebuah pemodelan matematis, kita akan review ulang Chemical Engineering Tools yang menjadi dasar dari pemodelan matematis yang akan kita pelajari nanti. Jadi pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengulang kembali apa yang sudah dipelajari pada materi-materi yang lalu.
Yang pertama, kita mulai dari neraca massa. Penyusunan neraca massa didasarkan pada hukum kekekalan massa, yaitu massa tidak dapat dimusnahkan dan juga tidak dapat diciptakan. Sehingga dasar yang sering kita gunakan sebagai dasar semua penyusunan neraca massa yaitu input dikurangi output sama dengan akumulasi. Jika ada reaksi kimia, artinya ketika ada reaksi kimia, akan ada reaktan yang dikonsumsi dan juga ada produk yang akan dihasilkan. Jadi kita tambahkan kedua komponen itu yang dikonsumsi dan dihasilkan ke dalam persamaan neraca massa. Jadi kalau ada reaksi kimia, maka persamaannya menjadi rate of input dikurangi rate of output ditambahkan dengan rate of formation atau kecepatan dari produk yang dihasilkan dikurangi rate of disappearance atau rate dari reaktan yang terkonsumsi sama dengan rate of mass accumulation. Jadi neraca massa yang selalu harus kita ingat adalah input minus output sama dengan akumulasi. Selalu ingat-ingat di sini. Neraca massa dapat diaplikasikan untuk neraca massa total, komponen, dan jika keadaan steady state atau tidak dipengaruhi waktu, maka rate of accumulation-nya sama dengan 0. Saya contohkan di sini. Kalau kita punya sebuah proses, kita punya arus input, kita sebut sebagai arus 1, kemudian ada arus input yang kedua, kita sebut sebagai arus 2, kemudian yang keluar kita sebut sebagai arus 3. Kita punya loop satu proses di sini. Misalnya, arus 1, 2, dan 3 ini terdiri dari berbagai komponen dan persentase komponennya atau fraksinya di sini misal fraksi A1, B1 dan seterusnya sampai N1. Pada arus 2 juga ada komponen-komponen yang sama A2, B2 dan seterusnya sampai N2. Begitu juga pada arus yang ketiga A3, B3 dan seterusnya sampai N3. Maka kita punya persamaan neraca massa totalnya adalah input min output sama dengan akumulasi. Kita asumsikan bahwa di sini prosesnya adalah steady state sehingga rate of accumulation-nya sama dengan 0. Kemudian inputnya apa? Inputnya adalah arus yang masuk, ada dua yaitu arus 1 dan arus 2. Jadi kita tuliskan inputnya adalah F1 ditambahkan dengan F2. Kemudian yang outputnya hanya ada satu arus yaitu arus 3. Jadi di sini dikurangi F3 sama dengan 0 karena asumsinya adalah steady state. Kemudian kita juga punya neraca massa komponen. Neraca massa komponen ini berlaku untuk masing-masing komponen. Di sini ada komponennya adalah A sampai N. Misal di sini yang pertama kita akan susun neraca massa komponen untuk A. Maka kita persamaannya sama input minus output sama dengan akumulasi. Neraca massa untuk komponen A yaitu fraksi dari komponen A di dalam arus 1 yaitu A1 dikalikan dengan arus 1 totalnya. F1 ditambahkan dengan input yang kedua yaitu di arus 2 A2 dikalikan dengan F2. Ini adalah jumlah massa
dari komponen A yang ada jumlah massa dari komponen A yang ada di arus 1. Di sini adalah jumlah massa dari komponen A yang ada di arus 2. Kemudian dikurangi outputnya adalah arus 3, jadi A3 dikalikan dengan F3 sama dengan akumulasinya, karena dianggap steady state maka akumulasinya adalah 0. Jadi untuk neraca massa, jika kita punya n komponen, maka kita akan punya n-1 persamaan neraca massa komponen dan 1 neraca massa total. Jadi kalau misal kita punya 3 komponen, maka kita punya 1 persamaan neraca massa total dan 2 persamaan neraca massa komponen untuk menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian untuk membedakan yang steady state dan tidak steady state, secara sederhana untuk membedakan sistem steady state dan sistem unsteady state, kita misalkan punya sebuah sistem tangki air yang masuk adalah F1 dan yang keluar airnya sebanyak F2. Misal F1 nilainya sama dengan F2, yang terjadi jika mula-mula di sini massa air di dalam tangki adalah M, maka karena F1 nilainya sama dengan F2, selama apapun sistem ini dijalankan, jumlah massa di dalam tangki air akan selalu sama. Kenapa? Karena tidak ada akumulasi nilai F1 sama dengan F2, yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi massa di dalam tangki akan selalu ajek, tidak ada perubahan massa di dalam tangki terhadap waktu. Jadi di sini pada keadaan steady state, massa bukan sebagai fungsi dari waktu. Sedangkan untuk sistem yang unsteady state, kita misalkan punya sistem yang sama, yaitu tangki air, yang masuk adalah F1, yang keluar adalah F2. Mula-mula di dalam tangki massanya adalah M. Misalkan F1 yang masuk lebih besar dari F2. Maka seiring berjalannya waktu, massa air di dalam tangki ini akan semakin bertambah. Kenapa? Karena F1-nya lebih besar, yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga air akan terakumulasi di dalam tangki. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa M jumlah massa di dalam tangki sebagai fungsi dari waktu. Artinya, massa di dalam tangki akan semakin bertambah atau bisa juga berkurang tergantung sistemnya terhadap waktu. Artinya massa air di dalam tangki akan dipengaruhi oleh waktu. Sedangkan di keadaan steady state, massanya tidak dipengaruhi oleh waktu. Chemical engineering tools yang kedua yaitu neraca panas. Penyusunan neraca panas atau neraca energi didasarkan pada hukum kekekalan energi masih sama seperti neraca massa tadi, yaitu yang masuk dikurangi yang keluar sama dengan
akumulasi, tapi di sini yang masuk adalah kecepatan energi yang masuk sistem dikurangi kecepatan energi keluar sistem sama dengan kecepatan energi terakumulasi di dalam sistem. Misalnya, kita punya sebuah sistem di mana yang masuk adalah panasnya adalah HF, yang keluar adalah HL, kemudian yang keluar juga ada HV. Juga masuk ke dalam sistem adalah panas yang ditambahkan sebesar Q. Jadi kalau kita susun neraca panasnya, input minus output sama dengan akumulasi. Kita asumsikan di sini adalah sistem steady state. Maka yang masuk adalah HF dan Q. Sehingga kita tuliskan F dikalikan dengan HF. F di sini adalah masanya, dikalikan dengan HF, panas dari arus, panas sensibel dari arus F, ditambahkan dengan yang masuk lagi adalah Q, dikurangi dengan outputnya, yang outputnya adalah V dan L. Jadi outputnya adalah V dikalikan dengan HV dikurangi L dikalikan dengan HL sama dengan 0 karena steady state, di mana HF adalah CP, kapasitas panas, dikalikan dengan T pada F dikurangi dengan T referensi. Ini seharusnya sudah kalian pelajari di ATK 2, jadi silahkan dibaca ulang di ATK 2. Kesetimbangan fisis. Kesetimbangan fisis terjadi jika ada dua atau lebih fase pada satu sistem. Misalnya kita punya sebuah sistem tertutup yang di dalamnya terdapat dua fase, fase 1 dan fase 2. Fase 1 adalah fase gas dan fase 2 adalah fase liquid. Karena dia adalah sistem tertutup, maka akan terjadi difusi antara fase 1 ke fase yang lainnya. Di sini jadi ada difusi dari fase liquid menuju fase gas, dan juga fase gas akan mendifusi ke dalam fase liquid. Hingga pada satu titik, pada satu waktu dia akan terjadi kesetimbangan antara fase gas dan fase liquid. Jadi dia akan berkesetimbangan. Pada saat setimbang, nilai P dan T-nya sama, tekanan dan temperaturnya sama. Yang berbeda adalah fraksi di dalamnya. Misal kita ada I komponen, ada komponen I di dalam kedua fase ini yang saling berdifusi, maka di fase gas fraksinya adalah Y, dan pada fase liquid frasenya adalah X. Jadi di sini ada XI dan YI. Nilai XI tidak sama dengan YI, walaupun nanti ada ketika XI sama dengan YI adalah azeotrop, kecuali azeotrop adalah XI sama dengan YI, tetapi azeotrop ini ada syaratnya. Tapi secara umum XI nilainya tidak sama dengan YI, tetapi dia akan dihubungkan pada sebuah persamaan kesetimbangan. Persamaannya adalah
XI dikalikan dengan PI0 sama dengan YI dikalikan dengan P. PI0 adalah tekanan uap cair murni, sedangkan P di sini adalah tekanan total di dalam sistem. Kita sederhanakan persamaan ini. Jadi PI0 per P sama dengan YI per XI, di mana PI0 ini PI0 per P ini juga biasa disebut dengan KI atau kesetimbangannya dari komponen I. Jadi ini bisa I ini menunjukkan komponennya, bisa alkohol ataupun yang lain. Ini adalah komponennya. Jadi bisa kita tuliskan persamaan kesetimbangan adalah KI sama dengan YI per XI. Ini adalah persamaan yang menghubungkan antara fraksi di fase gas dan fase cair ketika terjadi kesetimbangan. Bisa juga kita tuliskan dengan persamaan lain, yaitu yang pertama adalah persamaan Raoult-Dalton, di mana alfa adalah relative volatility di mana alfa sama dengan PA per PB. Jadi kalau misal kita punya dua komponen di dalam sistem A dan B, ini adalah perbandingannya antara PA dan PB. Yang kedua adalah persamaan Henry. Y sama dengan H dikalikan dengan X, di mana H adalah koefisien Henry. Dan persamaan Henry digunakan ketika kita mempunyai larutan yang sangat encer. Jadi jika ada keterangan larutan sangat encer, maka persamaan kesetimbangan yang menghubungkan antara Y dengan X adalah persamaan Henry. Jika tidak encer, maka bisa kita gunakan persamaan Raoult-Dalton ataupun persamaan kesetimbangan yang lain. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi reversibel. Jadi misal kita punya reaksi A bereaksi dengan B menghasilkan C, tetapi di sini reaksinya adalah reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Jadi C juga akan terdekomposisi menjadi A dan B. Mengapa kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi reversibel? Jadi karena laju reaksi yang ke kanan atau reaksi yang menghasilkan produk dengan laju reaksi dekomposisinya atau dekomposisi C-nya ke kiri, pada suatu titik akan mengalami titik kesetimbangan kimia. Dan itu ada pada keadaan setimbang itu, pada keadaan setimbang ada persamaan matematis yang menghubungkan konsentrasi komponen yang satu dengan lainnya dalam satu fasa. Jadi konsentrasi A, B, dan C akan terhubung dalam suatu persamaan, yaitu persamaan kesetimbangan kimia, di mana K sama dengan C pangkat C. Di sini C yang di atas ini adalah koefisien reaksinya, dan C di sini adalah konsentrasi dari C dibagi dengan konsentrasi A pangkat koefisien reaksi A dikali dengan B pangkat koefisien reaksi B. Jadi di sini adalah persamaan kesetimbangan kimia yang menghubungkan antara konsentrasi yang terlibat di dalam sistem. Sebenarnya K ini pun adalah fungsi dari tekanan dan suhu. Jadi persamaan K adalah A ditambah B per T
ditambah dengan C kali T ditambah D dikali T kuadrat dan seterusnya. Dengan nilai A, B, C, dan D adalah data yang bisa kalian dapatkan dari literatur seperti Perry atau Coulson Richardson dan sebagainya. Proses kecepatan atau rate process dibagi menjadi dua, yaitu secara fisis dan kimiawi. Secara fisis yaitu fenomena perpindahan atau proses transfer, secara kimiawi disebut dengan kinetika reaksi. Fenomena perpindahan atau proses transfer dapat dipelajari dari 3 level, yaitu yang pertama secara level makroskopik, yang kedua adalah level mikroskopik, dan yang ketiga adalah level molekuler. Pada level makroskopik, kita melihat sebuah sistem dari secara makroskopik, secara yang terlihat. Jadi kita lihat stream yang masuk atau yang keluar atau panas yang ditambahkan. Misal kita punya sebuah tangki, ada pengaduknya, kemudian ada stream yang masuk, dan ada stream yang keluar. Kemudian ada panas yang ditambahkan. Ini adalah level makroskopik. Sedangkan level mikroskopik, pada level mikroskopik kita melihat apa yang terjadi pada campuran fluida di dalam bagian kecil di dalam tangki ini. Jadi kita ambil sebuah bagian kecil di dalam tangki ini, kemudian kita lihat pada level makroskopiknya apa yang terjadi di dalam fluida ini. Di dalam level mikroskopik ini kita bisa melihat bagaimana perubahan massa, perubahan momentum, energi yang terjadi pada sebuah titik kecil yang kita ambil dari dalam tangki ini. Jadi bisa kita lihat massa, transfer massa, momentum, energinya dari level mikroskopik atau biasa juga disebut dengan elemen volume. Elemen volume ini adalah bagian kecil dalam suatu sistem yang bisa mewakili seluruh sistem yang kita tinjau. Jadi kalau di sini adalah tangki, jadi kita ambil sebuah bagian kecil di dalam tangki ini, dalam campuran tangki ini, yang bisa mewakili seluruh isi di dalam tangki. Jadi yang kecil ini adalah mewakili seluruh bagian tangki. Misalnya kalau kalian bikin teh, kemudian kalian tambah gula. Untuk mengetahui level manisnya kan kalian tidak minum semua tehnya, tetapi kalian hanya ambil icip sedikit dari teh itu buat tahu rasanya udah pas atau belum. Itu adalah pemisalan dari elemen volume. Elemen volume adalah bagian kecil di dalam sebuah sistem yang mewakili seluruh kejadian yang ada di sistem yang kita tinjau. Kemudian untuk level molekuler, kita meninjau bagaimana molekul-molekul itu berinteraksi di dalam sistem. Jadi ini sudah level yang paling tinggi, yaitu level molekulernya. Bagaimana molekul berinteraksi yang kemudian mengakibatkan perubahan-perubahan momentum, massa maupun energi di dalam sebuah sistem.
Proses kecepatan secara fisik disebut dengan proses transfer atau fenomena perpindahan. Fenomena perpindahan ini terdiri dari 3, yaitu fenomena perpindahan momentum, fenomena perpindahan panas, dan yang terakhir adalah fenomena perpindahan massa. Yang menyebabkan terjadinya fenomena perpindahan adalah driving force. Dan driving force untuk masing-masing fenomena perpindahan ini berbeda-beda. Misalnya, untuk perpindahan panas, yang menjadi driving force adalah perbedaan temperatur. Misalnya, kita punya sebuah batang logam yang bersuhu di ujung 1, di titik 1 adalah T1, di titik 2 adalah T2. Di mana T1 lebih tinggi dari T2. Maka akan terjadi aliran panas dari T1 menuju T2. Atau akan terjadi perpindahan panas dari suhu yang lebih tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Sehingga temperatur disebut sebagai driving force dari fenomena perpindahan panas. Untuk perpindahan momentum yang menjadi driving force adalah perbedaan kecepatan, dan untuk fenomena perpindahan massa yang menjadi driving force adalah perbedaan konsentrasi. Proses transfer yang pertama adalah transfer momentum. Jadi apa itu momentum? Momentum di dalam fisika disimbolkan sebagai P, yaitu adalah fungsi dari massa M dikalikan dengan kecepatan. Ini adalah massa dan V adalah kecepatan. Di mana momentum ini adalah besaran vektor. Artinya, dia akan tergantung pada arahnya. Nah, ini jika momentum yang kita lihat secara makroskopik, secara yang kita lihat massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi, momentum adalah yang diemfasis adalah kecepatan ya. Tapi di transfer momentum ini kita akan meninjau transfer momentum ini di level molekulernya, di mana transfer momentum ini adalah fungsi dari sifat fluidanya dan gradien kecepatan. Gradien kecepatannya ini akan juga tergantung pada arahnya. Jadi transfer momentum ini tergantung pada arahnya. Gradien kecepatannya juga tergantung pada arahnya. Misalnya, kita punya aliran fluida di dalam dua plat. Jadi di antara dua plat ada fluida. Mula-mula platnya ini semuanya diam, sehingga fluida di dalam plat ini juga akan diam. Tetapi pada suatu saat plat yang di atas ini akan digeser. Ini akan menggeser, misal yang ke atas adalah arah Y dan ke arah kanan adalah X. Maka misal plat yang di atas ini digeser ke arah X, maka akan terjadi perubahan maka di dalam plat ini, fluida yang ada di dalam plat ini akan berubah. Jadi yang tadi mula-mula diam, karena plat yang di atas digeser, maka fluidanya ikut bergerak. Tapi bergeraknya kan tidak seragam. Yang di atas bergerak, yang di bawah diam. Jadi akan ada
gradien kecepatan. Kalau kita gambarkan gradien kecepatannya, jadi karena misal pada satu titik yang sama, ketika yang part di atas digerakkan, gradien kecepatan yang terjadi adalah yang part di atas kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan yang di bawah, karena yang di bawah partnya diam. Jadi akan terjadi gradien kecepatan. Dari atas yang paling cepat, kemudian yang di part bawah kecepatan fluida di dalamnya paling lambat. Jadi di atas ini paling cepat, di sini paling lambat, karena yang digerakkan hanya di plat atas, yang di bawah plat di atas diam. Di sini akan terjadi gradien kecepatan. Gradien kecepatannya karena dia ke arah, kita lihat gradien kecepatannya ke arah Y. Karena lihat di sini ke arah Y, gradiennya perbedaan kecepatannya terjadi pada arah Y. Tetapi kecepatannya sendiri bergerak ke arah X. Kecepatannya bergerak ke arah X. Berarti di sini adalah Vx, kecepatan ke arah X. Gradien ke arah Y. Jadi transfer momentumnya kita tuliskan sebagai transfer momentum ini disimbolkan sebagai tau transfer momentum ke arah apa? Ke arah Y X. Gradien Y-nya menunjukkan gradien kecepatan, arah gradien kecepatan, dan X adalah arah kecepatan. Tau Yx sama dengan sifat fluida yang paling penting adalah viskositas. Jadi minus mu sebagai sifat fluidanya dikalikan dengan gradien kecepatannya yang tergantung pada arahnya, yaitu dvx per dy, gradien kecepatannya. Perubahan kecepatan vx, dvx per dy, perubahan kecepatan ke arah x terhadap y-nya. Mungkin ini agak perlu diulang-ulang, jadi yang perlu ditekankan adalah penulisan pemahaman antara pada tau Yx ini. Kita harus lihat kecepatannya ke arah mana, kemudian gradien kecepatannya, perbedaan kecepatan yang terjadi itu ke arah mana. Di sini kita contohkan gradien kecepatannya terjadi ke arah Y, tetapi kecepatannya menuju ke arah X. Jadi tau Yx sama dengan minus mu viskositasnya dikali dengan gradien kecepatannya dvx per dy, kecepatan ke arah X dibagi dengan dy, perbedaan jarak di arah Y. Proses perpindahan yang kedua yaitu transfer panas. Transfer panas ada 3, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konduksi secara sederhana dijelaskan sebagai perpindahan panas secara rambatan.
Jadi proses perpindahan panas yang terjadi antara benda atau partikel yang berkontak langsung, melekat satu sama lainnya dan tidak ada pergerakan relatif di antara benda-benda tersebut. Contohnya adalah jika sebuah batang logam dipanaskan salah satu ujungnya pada sumber panas. Jadi akan terjadi perpindahan panas dari ujung yang dipanaskan menuju ujung yang lain. Ini adalah konduksi. Pada perpindahan panas secara konduksi akan berlaku hukum Fourier. Hukum Fourier yaitu Q sama dengan minus K dikalikan dengan A dt per dx, di mana Q adalah heat rate, satuan panas per waktu. Bisa juga dituliskan sebagai heat flux, yaitu simbolnya adalah Q sama dengan minus K dt per dx, di mana Q adalah heat flux. Satuannya adalah panas per satuan waktu dikali satuan luas. Dan K adalah konduktivitas panas. dt dan dx di sini ini adalah driving force dari perpindahan panas, perubahan panas terhadap jaraknya. Bisa kita tuliskan juga jika perpindahan panas hanya ada 2 titik, berarti bisa kita tuliskan sebagai K sama dengan minus K dikalikan dengan T1 minus T2 per jaraknya atau panjang rambatan yang harus dilalui. Perpindahan panas yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Secara sederhana, perpindahan panas konveksi disebut dengan perpindahan panas secara aliran. Jadi konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya, menggunakan media penghantar berupa fluida, baik itu cairan maupun gas. Jadi contohnya kita punya sebuah dinding. Dinding ini adalah sumber panas kita. Suhunya adalah Tw. Kemudian di sekitarnya adalah fluida dengan suhu Tf. Jadi akan terjadi aliran panas dari Tw, dari dinding menuju fluida. Dan itu panasnya adalah perpindahan panas secara konveksi. Jadi dari padat atau dinding menuju fluidanya. Pada perpindahan panas secara konveksi, berlaku hukum Newton. Hukum Newton adalah Q sama dengan minus H dikalikan dengan A, luas permukaan dindingnya, dikali dengan Tf dikurangi Tw. Ini adalah heat rate-nya. Heat flux-nya Q kecil sama dengan minus H dikalikan dengan Tf min Tw. Jika luas permukaan sulit untuk dievaluasi, maka kita akan gunakan persamaan volumetris Q sama dengan minus H dikalikan dengan A dikalikan dengan volume kali dengan perbedaan suhunya Tf minus Tw, di mana A adalah luas per volume dan V adalah volumenya. Ini kita gunakan jika luas permukaan sulit untuk dievaluasi.
Yang ketiga yaitu tahanan seri, jadi ada perpindahan panas dari titik 1 ke titik 2 melalui beberapa tahanan. Contohnya, jika kita melihat pada dinding furnace. Furnace kan suhunya sangat tinggi, jadi dia harus diinsulasi agar dinding keluar dari furnace ini suhunya tidak membahayakan lingkungannya. Jadi, misal di sini kita punya beberapa insulasi. Lapisan insulasi misalnya adalah 2. Ini adalah bahan A, ini ada bahan B. Jadi ada KA dan KB. Jarak XA, XB, XC. Suhu di dalam furnace adalah T1, sedangkan suhu di dinding terluar di lingkungan sekitar furnace adalah T2. Di sini karena di sini fluida maka H1 dan di luar H2, maka akan terjadi perpindahan panas dari T1 menuju T2. Jadi T1 menuju dinding dalam dari furnace pada titik XA, kemudian akan mengalami penurunan suhu karena adanya tahanan menuju titik kita sebut ini TI, kemudian turun lagi melalui dinding insulasi yang kedua hingga akhirnya menjadi T2. Persamaan perpindahan panas untuk tahanan seri adalah tahanannya, koefisien perpindahan panasnya tidak lagi K ataupun H, tetapi U, yaitu koefisien transfer panas gabungan. Persamaannya menjadi Q sama dengan U dikalikan dengan A dikalikan dengan T2 minus T1. Ini ada minusnya di depan. Di mana U tahanan koefisien transfer panas gabungannya, persamaannya adalah 1/U sama dengan 1/H1 ditambah XA per KA ditambah dengan XB per KB ditambah dengan 1/H2. Jika nilai K sangat besar, artinya dia bukan insulasi tetapi logam, maka di sini persamaan yang di tengah sini karena K-nya sangat besar, artinya pembaginya sangat besar, jadi bisa kita anggap nilai ini sangat kecil, jadi bisa kita abaikan. Jadi bisa kita tuliskan 1/U sama dengan 1/H1 ditambah dengan 1/H2. Selanjutnya masih tahanan seri, tetapi jika luas permukaannya tidak sama. Contohnya jika kita punya pipa pada heat exchanger atau HE. Jadi misalnya pipa kan berbentuk silinder, kemudian ada dinding dalam dan dinding luar. Ini adalah dindingnya, dinding pipa. Luas di inner pipe di sini AI dan di luar AO
outer pipe dan inner pipe, luasnya nilainya tidak sama. Kenapa? Karena beda jari-jarinya. Di sini adalah R1 dan untuk outernya adalah R2. Jadi nilainya ini tidak sama. Maka kita harus lakukan koreksi luas. Kita gunakan persamaan Q sama dengan minus UO dikalikan dengan A dan perubahan suhunya T2 minus T1, di mana UO adalah 1 per UO sama dengan 1 per HO ditambah 1 per HIO. HIO ini adalah faktor koreksi kita, di mana HIO sama dengan HI dikalikan dengan AI per AO. Atau AI di sini adalah inner pipe dan O adalah outer pipe, bagian luar dari pipa. Proses perpindahan yang ketiga adalah transfer massa. Jadi transfer massa yang akan kita bahas yang pertama adalah transfer massa secara difusi, yaitu perpindahan massa A pada medium B tanpa adanya aliran akan berlaku hukum Fick, yaitu NA, yaitu transfer massa A tiap satuan waktu tiap satuan luas. Sama dengan NA plus NB. NB transfer massa B tiap satuan waktu tiap satuan luas dikalikan dengan XA. XA adalah fraksi mol A ditambah dengan C konsentrasi total dikalikan dengan DAB difusivitas A melalui B dikalikan dengan DXA dz. Z adalah jaraknya. Ini adalah hukum Fick. Ada beberapa kasus untuk penyederhanaan hukum Fick ini, misalnya jika difusi ekimolar ataupun media B yang diam, ataupun jika nilai konsentrasi A yang kecil. Yang pertama, jika ekimolar, artinya yang transfer massa A sama dengan transfer massa B yang berlawanan, jadi NB sama dengan minus NA, sehingga persamaan hukum Fick yang tadi disederhanakan menjadi NA sama dengan minus C DAB dikalikan dengan DXA per DZ. Yang kedua, jika nilai B tidak mendifusi atau B diam, maka tidak ada transfer massanya, NB sama dengan 0, sehingga persamaan hukum Fick yang di awal tadi berubah menjadi disederhanakan menjadi NA sama dengan minus C kalikan dengan DAB per 1 min XA DXA DZ. Kemudian yang ketiga, jika konsentrasi A sangat kecil, maka XA nilainya mendekati 0 karena nilai konsentrasi A-nya sangat kecil, sehingga persamaan hukum Fick disederhanakan menjadi NA sama dengan minus DAB dikalikan dengan DCA per DZ. Jadi kenapa
kenapa XA-nya yang lain berubah menjadi CA? Jadi karena nilai XA-nya mendekati 0 dan nilai C-nya konsentrasi totalnya tetap. Yang kedua yaitu transfer massa antar fase satu film. Umumnya terjadi pada fase padat cair dan fase padat gas. Kita gambar, misalnya kita punya padatan A yang melarut pada solvent. Kalau kita gambarkan misalnya padatan A, ini adalah padatan A yang bisa larut, konsentrasi jenuh di larutannya adalah CaS. Antara dua fase ini, antara padat dengan solventnya akan terbentuk lapisan tipis, yaitu lapisan film yang menempel di antara kedua fase ini. Maka akan terjadi transfer massa dari padatan mulai dari ujung lapisan film menuju solventnya. Jadi dari CaS akan terjadi penurunan konsentrasi A sampai akhirnya dia stagnan di larutan. Ini ada solventnya. Di sini adalah Ca. Jadi akan ada perubahan konsentrasi dari CaS menuju menjadi Ca. Akan terjadi transfer massa. Persamaannya kita tuliskan menjadi Na sama dengan Kc CaS minus Ca, di mana Na adalah transfer massa, CaS adalah konsentrasi jenuh di larutan, dan Ca adalah konsentrasi di larutan. Dan Kc adalah koefisien transfer massa. Jika luas areanya sulit untuk dievaluasi, maka kita gunakan koefisien perpindahan massa volumetris atau dituliskan sebagai Kca. Persamaannya menjadi Na sama dengan Kc kalikan dengan A dikalikan dengan CaS minus Ca. Di A ini adalah perbandingan antara luas dengan volume untuk memudahkan perhitungan jika luas areanya sulit untuk ditentukan. Transfer massa antar fase dua film misalnya terjadi pada batas fase cair gas maupun cair-cair. Gradien konsentrasinya jika kita gambarkan, misal fase akan ada transfer massa dari fase liquid menuju fase gas. Di antara kedua batas fase ini namanya adalah interface-nya. Dan di antara interface dengan masing-masing fase liquid maupun gas akan terbentuk lapisan tipis atau film. Pada sisi liquid maka disebut liquid film. Pada batas antara interface dengan gas akan terbentuk gas film. Jadi akan terjadi perubahan konsentrasi dari fase liquid menuju fase gas. Akan terjadi transfer massa. Jadi misal di sini mula-mula adalah Ca1 di liquid akan mendifusi menuju
batas liquid film, kemudian konsentrasinya akan turun. Kenapa turun? Karena ada tahanan di dalam liquid film. Di sini menuju Ca1 interface. Ca1 di titik interface. Kemudian dari Ca1 titik interface akan di interface-nya akan ada tahanan, jadi nilainya tidak sama Ca1 dan Ca2. Ini adalah Ca2 di interface, akan turun lagi ketika melalui gas film karena ada tahanannya, akhirnya menjadi Ca2 di fase gas. Persamaan yang menghubungkan antara transfer massa ini yaitu Na sama dengan Kc1 dikalikan dengan Ca1 minus Ca1 interface sama dengan Kc2 dikalikan dengan Ca2 interface minus Ca2. Sayangnya, konsentrasi pada interface ini sangat sulit untuk dievaluasi. Ini sulit untuk dievaluasi. Jadi biasanya akan kita sederhanakan, dimisalkan hanya ada satu interface pada satu film pada antar dua fase ini. Misalnya, jika digabungkan pada fase 1 yaitu fase liquid. Kita gambarkan gradien konsentrasinya. Ini ada interface-nya. Ini fase liquid, fase gas. Kalau yang tadi ada dua film, ada liquid film dan gas film, maka di sini digambarkan hanya ada satu film yang terbentuk. Misalkan di sini hanya ada film yang terbentuk di fase liquid, jadi di sini hanya terbentuk liquid film, maka gradien konsentrasinya jadi Ca1 menuju ujung liquid film, kemudian terjadi penurunan konsentrasi menuju interface, disebut dengan Ca1 star. Kemudian karena tidak ada film di antara interface dengan fase gas, maka tidak ada penurunan konsentrasi. Jadi di sini dari Ca1 star akan langsung menjadi Ca2. Ini terjadi ketika ada kesetimbangan di antara liquid dengan gasnya. Jadi hanya terjadi ketika kedua fase ini dalam keadaan setimbang. Karena dalam keadaan setimbang, maka kita bisa tuliskan Ca2 nilainya sama dengan H, koefisien Henry, dikalikan dengan Ca1 star. Sehingga persamaan Na-nya disederhanakan menjadi Kc1 dikalikan dengan Ca1 minus Ca1 star. Kinetika reaksi. Kinetika reaksi ada banyak sekali macamnya. Bisa itu homogen, heterogen, padat, gas. Masing-masing fase memiliki kinetika reaksinya masing-masing. Yang paling sederhana adalah kinetika reaksi untuk reaksi homogen. Yang paling sederhana. Misal kita punya reaksi A ditambah dengan B, bereaksi dengan B, menghasilkan produk, maka kecepatan reaksinya
Ra sama dengan K, tetap koefisien kecepatan reaksi, dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N, di mana M dan N adalah order reaksi. Kalian akan pelajari ini lebih lanjut di TRK 3, di teknik reaksi kimia 1, 2, dan 3. Oke, cukup sekian materi pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, silahkan menghubungi melalui WA Group. WA Group aja, jangan japri, karena biar teman-temannya yang misal ada yang belum paham juga bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.